Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, sadallah ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kembali lagi kita bergabung untuk melanjutkan perkuliahan kita dan insya Allah biar kita hari ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan buat kita semua. Baiklah, untuk menghabiskan waktu kami minta kepada kelompok pemakalah untuk menampilkan PowerPoint-nya dan kita diskusikan nantinya. Silakan kepada pemakalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan kita sebagai umat Muslim. Adapun pemakalah pada hari ini ada dua kelompok. Yang pertama, yang kelompok 2 dengan anggota kelompok Bu Nur Alia, Salma, dan saya sendiri. Dan kelompok 3 yaitu ada Bu Anggriani, Ibu Hamidah Ahmad, dan Ibu Suryati. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2 yang dimana materinya yaitu model desain Luther, di mana model desain ini dirancang dengan sistematis guna untuk upaya untuk memecahkan masalah pada peserta didik. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan sama-sama pemaparan dari Bu Nur Alia. Dengan ini saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Iya, Sudah bisa? Bisa dilihat, oke. Iya. Baik, pada kesempatan ini kami akan mencoba mempresentasikan judul makalah kami, yakni model desain Luther. Baik, kami dari kelompok 2 terdiri dari Ibu Evi, saya sendiri, dan juga Ibu Salma. Baik, yang pertama yang akan kami presentasikan adalah pengertian dari model desain Luther. Model desain Luther bisa diartikan sebagai model yang dikembangkan secara terprogram dengan urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian selanjutnya, pengembangan multimedia interaktif Luther ini berpatokan kepada produk komputer assisted interaction atau CAI atau computer assisted learning atau CAL, atau bisa diartikan sebagai pembelajaran berbantuan komputer. Kemudian selanjutnya, model desain Luther ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan konsep. Jadi dalam menerapkan model desain Luther itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapannya adalah konsep. Kemudian tahapan yang kedua yaitu perancangan atau desain. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan bahan atau collecting materials. Kemudian yang
keempat adalah pembuatan atau assembly. Yang kelima adalah uji coba atau testing. Kemudian yang terakhir yaitu distribusi atau distribution. Dalam bagan bisa kita perhatikan di sini metodologi pengembangan multimedia Luther yang dibuat oleh Sutopo. Bisa kita lihat di sini di mana metodologi pengembangan multimedia Luther ini saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Jadi 1 sampai tahap 6 itu masing-masing terkait dan tidak bisa dipisahkan tetapi tetap terstruktur. Untuk lebih mengetahui maka kami akan membahas satu persatu tentang tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama adalah tahapan konsep. Tahapan konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program atau identifikasi audiens. Selain itu menentukan macam aplikasi. Jadi aplikasinya ditentukan itu mau pakai model seperti apa, persentase, interaktif, dan lain-lain. Kemudian tujuan aplikasi itu untuk apa? Apakah untuk hiburan, pelatihan, atau pembelajaran? Seperti itu dalam tahapan konsep. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu perancangan atau desain. Perancangan atau desain artinya tahap membuat spesifikasi mengenai arsitektur program, gayanya, tampilannya, dan juga kebutuhan material bahan untuk program yang akan dibuat tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tahap pengumpulan bahan. Yang dimaksud tahap pengumpulan bahan di sini adalah tahap di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan. Bahan-bahan tersebut antara lain seperti gambar clip art, jadi disiapkan, kemudian fotonya, animasinya, kemudian video, audio, dan lain-lain yang dapat diperoleh secara gratis atau berbayar pada pihak tertentu sesuai dengan rancangan yang akan kita buat. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap assembly, di mana tahap ini semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain. Jadi setelah desain kemudian dibuat lagi, kemudian objek atau bahan multimedia yang dibuat itu aplikasinya berdasarkan pada tahap desain. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap testing atau uji coba. Pada tahap testing atau uji coba ini dilakukan setelah selesai tahap pembuatan atau assembly dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat apakah ada kesalahan atau tidak. Tahap ini disebut juga sebagai tahap pengujian alpha atau ke alpha test, di mana pengujian dilakukan oleh pembuat atau lingkungan pembuatnya sendiri. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap distribution. Tahap distribution ini yaitu tahapan di mana aplikasi yang sudah dibuat itu disimpan dalam suatu media penyimpanan. Pada tahap ini, jika media penyimpanan tidak cukup untuk menampung aplikasinya, maka dilakukan kompres. Jadi bisa dikompres supaya bisa tersimpan dengan baik terhadap aplikasi yang sudah dibuat tersebut. Kemudian ada beberapa kelebihan dari model desain Luther. Yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Kemudian kelebihan yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian kelebihan yang ketiga, mampu menggabungkan teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, dan video dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Kemudian kelebihan yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Kemudian yang kelima, media penyimpanan yang relatif mudah dan fleksibel. Dan yang terakhir yaitu menampilkan objek yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu adalah kelebihan dari model desain Luther. Selain kelebihan, model desain Luther juga memiliki kekurangan. Yang pertama, hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana yang telah diprogramkan. Jadi tidak bisa berfungsi untuk hal-hal yang hanya yang diprogram saja bisa berfungsi. Ini model desain Luther. Kemudian yang kedua, memerlukan peralatan atau komputer multimedia. Jadi tanpa komputer maka desain Luther ini tidak bisa dipergunakan. Kemudian yang ketiga, perlu kemampuan pengoperasian. Untuk itu diperlukan petunjuk dalam pemanfaatannya. Jadi perlu orang-orang yang memang paham akan hal ini dan membaca petunjuk yang akan dipakai pada saat menjalankan program tersebut. Kemudian yang keempat, kekurangannya itu pengembangannya memerlukan adanya tim yang profesional. Jadi tidak bisa dilaksanakan seorang diri, harus ada tim. Kemudian yang terakhir,
yaitu pengembangan multimedia Luther memerlukan waktu yang cukup lama karena tahapan-tahapan 6 tadi itu harus dilalui sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Hanya itu saja yang bisa kami paparkan dalam dalam model desain Luther untuk kesempatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Dengan ini saya persilahkan. Bu Suryati. Ntar saya buka dulu anunya. PowerPoint-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini, kelompok 3 akan memaparkan mengenai model desain Baker dan Salt. Adapun latar belakang, jadi pendidikan adalah upaya terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam berbagai aspek seperti keagamaan, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu menurut Santoso dan Subagio. Jadi di Indonesia berkembangnya sistem pendidikan menuntut elemen masyarakat terkait untuk lebih kreatif dan profesional dalam mengembangkan pendidikan menurut Fatullah. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memahami cara belajar peserta didik dan bagaimana informasi yang diterima dapat diproses oleh pikiran mereka secara efektif menurut Nuriana. Dalam konteks ini, model desain Baker dan Salt hadir sebagai solusi untuk memfasilitasi proses belajar mengajar menurut Baker dan Salt. Adapun rumusan masalah dari pembahasan makalah kami yaitu yang pertama, apa pengertian model desain Baker dan Salt? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah model desain pembelajaran Baker dan Salt? Adapun tujuan dari penulisan yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah model desain pembelajaran Baker dan Salt. Kedua, untuk mengetahui langkah-langkah model desain pembelajaran Baker dan Salt. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menyusun prosedur sistematis untuk mengorganisir pengalaman belajar dengan tujuan mencapai hasil belajar tertentu. Model ini menjadi pedoman bagi perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Model pembelajaran melibatkan interaksi antara guru, siswa, dan bahan ajar dalam tahapan-tahapan proses pembelajaran. Model pembelajaran juga terkait erat dengan gaya belajar siswa dan gaya mengajar guru yang dikenal sebagai SOLAT, yaitu Style of Learning and Teaching. Model pembelajaran merupakan rencana atau pola yang digunakan dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau tutorial, bahkan dapat membentuk kurikulum dan memandu pembelajaran. Ciri khusus model pembelajaran meliputi
rasional teoritis, landasan pemikiran tentang tujuan belajar dan pembelajaran, perilaku pembelajaran yang diperlukan, dan lingkungan belajar yang mendukung fungsi model pembelajaran adalah menjadi pedoman dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi tergantung pada sifat materi, tujuan pembelajaran, dan kemampuan peserta didik. Jadi tidak semua model pembelajaran cocok untuk semua materi, dan pemilihan model pembelajaran tertentu dapat memaksimalkan keberhasilan pembelajaran untuk materi tertentu. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah proses perencanaan yang sistematik yang menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien. Jadi ilmu pengetahuan tentang teori pembelajaran, teknologi informasi, analisis sistematis, penelitian pendidikan, dan metode manajemen. Desain pembelajaran melibatkan penentuan metode pembelajaran yang terbaik untuk mencapai perubahan dan keterampilan yang diinginkan pada peserta didik. Jadi hal ini melibatkan komponen, tujuan, metode, dan penilaian yang terintegrasi untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Desain pembelajaran juga mencakup analisis, perancangan, pengembangan, penjelasan, dan evaluasi hasil belajar. Jadi desain pembelajaran dapat dipandang sebagai disiplin ilmu, sistem, dan proses. Jadi tujuannya adalah menghasilkan rancangan pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Model desain Becker dan Schultz. Becker dan Schultz membahas 3 karakteristik penting dalam pengembangan hasil instruksional. Jadi uji coba dan revisi yang terus-menerus, pengembangan oleh tim, dan orientasi kepada pemakai. Jadi mereka juga menekankan 5 syarat sistem instruksional dan 11 karakteristik program dan dalam suatu matriks perencanaan. Schultz menggambarkan proyek sebagai tindakan yang menjadi tujuan dan terbentuk melalui tindakan tersebut. Schultz juga mengusulkan 2 fase tindakan, in order to, motif yang merujuk pada masa depan, dan because motif yang merujuk pada masa lalu. Adapun langkah-langkah model desain pengembangan Becker dan Schultz. Becker dan Schultz mengusulkan tujuan langkah dalam mengembangkan sebuah produk, perumusan, spesifikasi, pembelajaran, uji coba item, pengembangan produk, uji coba produk, revisi produk, dan analisis operasional. Jadi langkah-langkah ini melibatkan tugas-tugas seperti merumuskan produk, menentukan tujuan pembelajaran, melakukan uji coba item, mengembangkan produk, mengujinya, merevisinya berdasarkan umpan balik, dan menganalisis efektivitas operasionalnya. Tujuannya adalah menciptakan produk pembelajaran berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mengalami perbaikan terus-menerus. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi 2 pemaparan dari kelompok. Saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau masukan dari kedua materi tersebut. Dalam hal ini saya membatasi masing-masing 2 pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Saya persilakan. Silakan Bu Fatmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan saya tujukan kepada pemakala kedua, yaitu model desain Becker and Schultz. Yang ingin saya tanyakan yaitu adalah bagaimana mungkin bisa diberikan contoh atau implementasi atau penerapan dari model desain Becker dan Schultz ini. Bisa didengar, Ibu?
Bisa diulang, Kak? Terima kasih. Yang kedua saya persilakan kepada Ibu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya tujukan kepada kelompok 2, model Baker and School. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa itu model Baker and School dan apa yang membuatnya unik dalam konteks penelitian atau pendekatan yang diusulkan? Bisa didengar, bisa dicatat? Bisa diulang, Kak, pertanyaannya? Ya. Apa itu model Baker and School dan apa yang membuatnya unik dalam konteks penelitian atau pendekatan yang diusulkan? Terima kasih. Bagaimana kelompok 3 bisa dengar pertanyaannya Ibu Murni? Kelompok 3. Bisa. Persilahkan ke Ibu Nur Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pemateri tadi telah memaparkan masalahnya, yang ingin saya tanyakan, saya tujukan kepada kelompok 3. Ibu Fatmawati tadi menanyakan kelompok 2. Ibu Fatma tadi contoh penerapan Baker dan Scott. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana contoh penerapan model desain Luther yang bisa diterapkan di madrasah? Jadi, saya ulangi pertanyaan saya, contoh penerapan model desain Luther yang dapat diterapkan di madrasah. Terima kasih. Saya persilahkan Ibu Ati. Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya dulu bertanya, apakah pertanyaan saya ini tidak dibatasi untuk kelompok 2? Karena saya ini mau bertanya di kelompok 2, tapi tadi saya dengar sudah ada beberapa pertanyaan. Kelompok 2 itu baru Kesempatan saja. kelompok 2 atau kelompok 3, Bu? Kelompok 3. Kelompok 3. Kasih kesempatan saja. Oh iya. Oh iya. Begini, pada materi di makalah sempat saya tadi baca, di situ terdapat 7 langkah untuk melakukan pengembangan back and sold. Nah, salah satunya itu dilakukan uji coba soal. Nah, kira-kira mengapa harus dilakukan uji coba tersebut terlebih dahulu? Itu saja. Ya, satu penanya lagi untuk kelompok 2. Mungkin bisa Bu Rahmiati, bisa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada kelompok 2, di mana tadi, dari pertanyaan tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihannya, kalau tidak salah dengar, tadi saya mendengarkan ada mampu mensosialisasikan yang abstrak. Bisa diberikan contohnya itu, Bu, yang mana contohnya? Terima kasih.
contohnya dalam penerapannya contohnya ya. Makasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Saya persilahkan dulu untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Saya persilahkan. Bisa disebutkan pertanyaannya kembali, Dek, karena terlalu banyak pertanyaan tadi. Tidak ditahu yang mana bagiannya kelompok 2 dan mana bagiannya kelompok 3. Dari Bu Rahmiati tadi menanyakan contoh dari kelebihan dari model desain Luther ini, yang dimana salah satunya yaitu mampu memvisualisasikan yang abstrak. Bisa diberikan contohnya? Dan pertanyaan kedua yaitu contoh penerapan desain Luther dalam yang dapat diterapkan di madrasah. Tapi bisa didengar, Bu? Oke, ada tadi kelebihannya di, tunggu saya lihat kembali kelebihan daripada desain Luther. Ada tadi kelebihannya. Kelebihannya diantaranya adalah mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Contohnya itu, saya ambil contoh saja supaya lebih mudah, yaitu seperti kalau misalnya kita ingin membuktikan adanya angin supaya anak-anak tidak bosan, maka bisa kita ambil itu botol atau apa, kita masukkan di dalam itu satu benda yang ringan. Kemudian kita bawalah anak-anak keluar, itu ya untuk memvisualisasikan, karena angin ini kan itu adalah sifatnya abstrak. Nah, untuk memvisualisasikan itu supaya anak-anak karena kan untuk merasakannya saya yakin, tapi untuk lebih memudahkan anak-anak memahaminya bahwa angin itu ada, maka bisa kita ambil satu benda, contohnya botol, kita masukkanlah sesuatu yang ringan seperti kapas atau apa, kemudian kita buka dan kita biarkan angin masuk ke dalam itu. Kan sebelum angin masuk itu kan otomatis kapas itu tidak akan melayang, tetapi pada saat kita kipas dan masuklah angin itu, maka otomatis kapas itu akan terbang di dalam botol itu, kemudian kita tutup. Pada saat melayang itu maka kita bisa memperlihatkan atau menerangkan kepada anak-anak, maka itu membuktikan bahwa angin itu ada dan di dalam botol itu ada memang angin. Seperti itu teknik yang sederhana, tapi kalau memakai teknologi teknologi ya tentunya lebih canggih lagi. Itu adalah teknik sederhana. Itu menurut saya. Dan mungkin ada tambahan dari adik Salma. Baik, mungkin sekedar tambahan dari saya mengenai pertanyaan dari Bu Rahmiati tadi, mengenai tadi kelebihannya salah satunya yaitu mensosialisasikan sesuatu yang abstrak. Saya berikan contoh juga, misalkan dalam penggunaan aplikasi ya, misalkan dalam penggunaan aplikasi pembelajaran. Nah, di situ sudah sangat jelas sekali dalam di aplikasi pembelajaran itu kan di model desain Luther ini ya penggunaannya itu menggunakan komputer ataupun menggunakan multimedia. Berarti nah dalam penggunaannya itu tentunya dalam penerapannya itu model yang ada dalamnya itu dia sudah bisa mensosialisasikan atau memperlihatkan kepada kita atau orang yang menggunakan aplikasi tersebut sesuatu yang misalkan seperti apa penggunaan barang-barang ataupun teknologi yang bisa kita gunakan, yang tadinya sesuatu itu mungkin dalam ketika kita tidak menggunakan aplikasi tersebut, dia akan menjadi sesuatu yang mungkin kita tidak mengetahui maksudnya seperti apa. Tapi ketika menggunakan aplikasi atau penggunaan aplikasi dengan menggunakan desain Luther ini, kita sudah tahu. Nah, dari yang abstrak tersebut kita sudah menjadi sesuatu yang kita ketahui dan sudah menjadi pasti. Mungkin tambahan dari saya.
Ya itulah tadi jawaban dari kelompok 2. Bagaimana Ibu Rahmiati? Apakah masih Bisa saya ada? tambahkan sedikit, Dek? Bisa saya tambahkan sedikit? Ya, silakan, Bu. Oke, karena karena ini kan terkait dengan teknologi. Oke, saya berikan satu contoh lagi seperti ini. Dalam penggunaan aplikasi, contoh, kalau misalnya kita pakai 4G dengan 3G, kan kalau 3G itu otomatis agak lambat dibandingkan 4G. Jadi pada saat mendapatkan jaringan itu berbeda. Jadi itu sesuatu yang abstrak, tetapi bisa kita rasakan pada saat kita menggunakan ini dalam teknologi. Jadi seperti itu contohnya itu. Jadi itu kan sesuatu abstrak. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakan dan menikmati pada saat kita menggunakan hal tersebut. Jadi 3G dengan 4G, kartu tak biasa itu kartu Nita ya, kartu data itu kalau misalnya kita pakai itu kan berbeda dalam dalam cara menangkap jaringan dan daya seluncurnya itu kalau 4G itu kan apa namanya lebih kuat dibandingkan 3G. Seperti itu Bu, kalau misalnya kita mau memvisualisasikan sesuatu yang abstrak di desain Luther seperti itu. Ya, itu tadi beberapa contoh dari yang dipaparkan oleh Ibu Nur Alia dan Bu Salma. Saya kembalikan kepada penanya Bu Rahmiati. Ya, ya Bu, saya sudah paham. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak menjelaskan lebih banyak lagi. Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Selanjutnya itu kelompok 3. Kelompok 3, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Oke, saya dulu atau Ibu Anggreni dulu? Kita nih Bu, sebentar. Terima kasih Dek atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Fatma. Pertanyaannya, bagaimana contoh implementasi atau penerapan model desain Baker and School? Seperti itu Bu ya. Oke, kemudian di makalah kami tadi sudah dijelaskan bahwa model desain Baker and School ini berfokus pada produk. Model desain ini adalah salah satu model yang memberikan petunjuk yang jelas dan arah yang jelas dalam pembuatan suatu produk dalam pembelajaran. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penilaian pembelajaran itu ada 3 ranah penilaian, ada ranah afektif, kognitif, psikomotor, dan di psikomotor ada 4 macam penilaian, ada penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan produk. Nah, untuk model desain Baker and School ini masuk dalam penilaian produk. Adapun contoh produk yang biasa dinilai, yang biasa dibuat biasanya seperti membuat kerajinan atau membuat karya sastra, menciptakan tarian misalnya, atau membuat lukisan atau membuat naskah drama. Itu adalah contoh produk yang biasa dilakukan dalam suatu penilaian. Nah, model desain Baker and School ini penerapannya ke situ, tentang membuat suatu produk seperti itu. Barangkali ada tambahan dari teman Bu Anggreni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi contoh model Baker and School ini pengembangannya itu boleh juga media buku cerita bergambar ya. Di situ bisa menggunakan model Baker and School, misalnya model cerita bergambar sholat yang diberikan kepada siswa. Nah, pada tahap ini mungkin bagaimana kita mengumpulkan data. Jadi nanti di situ buku ceritanya itu berupa misalnya wawancara atau observasi ya, kemudian
Wawancaranya itu seperti misalnya kita menanyakan kepada siswa di dalam buku cerita nanti itu di dalam situ kita menanyakan kepada siswa memberikan beberapa pertanyaan misalnya ini kan misalnya di sekolah pesantren misalnya di sekolah pesantren di SD atau di SMP ini misalnya kita bertanya seperti ini wawancaranya seperti ini. Berapa usianya sekarang, kemudian asalnya dari mana, kemudian pendidikan apa saja yang diberikan, misalnya pendidikan apa saja yang diberikan oleh pihak asrama, kemudian kegiatan apa saja yang anak-anak ini lakukan di setiap harinya, kemudian bagaimana sosialisasinya anak ini terhadap lingkungan yang ada di luar asrama tersebut. Nah, sekarang model observasinya nanti kita melihatnya dari misalnya gerakan sholat, ya gerakan sholat anak kita misalnya yang dilakukan di hari yang sama pada saat setelah mungkin wawancara kita melakukan observasi di situ di hari yang sama pada tanggal yang sama kemudian nanti misalnya waktunya misalnya sholat asar pada sekitar mungkin misalnya pukul 15 ya jadi kita itu mengamati gerakan sholat anak kita itu dari awal hingga akhir. Nah, setelah kita melakukan observasi dan wawancara nanti ini, karena ini kan kita menghasilkan produk di sini, produknya itu kan tadi berbentuk media buku cerita bergambar ya. Jadi setelah nanti kita melakukan observasi dan wawancara, di sini kita bisa melihat buku pelajaran anak kita pada jenjang itu, kemudian kita tanyakan lagi di situ sedikit tentang apa saja yang dapat diperoleh oleh anak kita pada saat sekolah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan kembali tentang bacaan-bacaan sholat. Ya, saya kira itu. Ya, kasih. Tapi Bu, sedikit saya bisa tambahkan contohnya. Ya, silakan Bu. Salah satu contohnya tadi sudah disebutkan itu melalui apalagi produk. Nah, contoh yang lain seperti misalnya disiapkan masa persiapan. Contohnya seperti seorang guru mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang jelas seperti meningkatkan pemahaman siswa tentang topik tertentu seperti menyusun rencana pembelajaran yang mencakup langkah-langkah konkret dan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian guru bisa mengumpulkan data tentang kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa melalui penilaian awal atau tes diagnostik. Kemudian yang tadi sudah disebutkan seperti produksi, yaitu guru mengimplementasikan rencana pembelajaran dengan memilih metode pengajaran yang sesuai seperti ceramah, diskusi kelompok yang sudah tadi dijelaskan sama Ibu sebelumnya. Kemudian yang ketiga konsolidasi. Nah, setelah sesi pembelajaran itu biasanya guru mengevaluasi pemahaman siswa melalui penilaian formatif seperti mengadakan tugas atau kuis. Kemudian guru itu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka untuk memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka. Kemudian guru bisa merefleksikan hasil pembelajaran dan membuat penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran di masa depan. Saya kira itu saya bisa tambahkan. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana penanya? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih banyak atas jawabannya bahwa dalam menerapkan desain Baker and School ini adalah beberapa jawaban. Sekian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ke kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah yang menjawab pertanyaan dari saudara penanya?
Apa tadi pertanyaannya, Dek? Pertanyaannya contoh penerapan Luther yang dapat diterapkan di tingkat madrasah. Oke, baik, makasih banyak. Saya akan coba menjawab dan mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Contoh penerapan desain Luther dalam pembelajaran di madrasah, saya berikan contoh ini di dalam kelas saja supaya lebih gampang. Desain Luther itu kan terdiri atas dua. Yang pertama yaitu CHAI, ya, CAI, atau di kepanjangannya adalah Computer Assisted Instruction atau bentuk pembelajaran berbantuan komputer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, CBI. CBI yaitu Computer Basic Instruction atau pembelajaran berbasis komputer. Jadi desain Luther ini tidak bisa berjalan apabila tidak ada komputer. Jadi dia berpatokan kepada komputer. Nah, bagaimana cara penerapannya? Misalnya dalam proses pembelajaran, apakah itu di madrasah ataukah di sekolah umum atau bagaimana? Seperti ini supaya lebih gampang. Yang pertama tadi yaitu bentuk pembelajaran berbantuan komputer itu bisa kita pergunakan itu pada saat kita presentase. Jadi kita presentase ataukah demonstrasi dengan menggunakan media yang sudah kita siapkan itu dengan dengan tadi seperti itu perancangannya tadi itu dengan 6 tahap. Jadi media yang sudah kita buat itu dengan memakai 6 tahap itu tadi. Nah, kemudian kita presentasikan ke anak-anak atau kita demonstrasikan ke anak-anak, tapi tentunya melalui komputer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya yang pembelajaran berbasis komputer, karena tadi bentuk pembelajaran berbantuan komputer. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis komputer itu dengan cara mempersiapkan atau memperlihatkan ke anak-anak games yang sudah kita buat itu dengan menggunakan 6 tahap tadi itu. Nah, itu kita bisa perlihatkan kepada anak-anak, tentunya tetap menggunakan komputer. Seperti itu, Bu, kalau misalnya penerapannya di lapangan, ya. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, saya tambahkan sedikit di contoh penerapan model desain Luther ini. Contohnya, anak-anak sekarang kan PAT atau ulangan akhir itu banyak menggunakan aplikasi atau media, di mana penggunaan aplikasi ini atau penginputan soal menggunakan komputer. Jadi anak-anak belum bisa mengerjakan soal jika belum diatur atau diatur melalui komputer. Karena model desain Luther sendiri ini model desain yang menggunakan komputer. Jadi itulah tambahan dari jawaban saya. Saya kembalikan ke penanya. Atau tambahan dari Ibu Salma, saya persilahkan. Saya kira kalau tambahan dari saya sebenarnya saya rasa tadi untuk jawaban dari Bu Nur Alia dengan Bu Evi itu sudah sangat membantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Alam mengenai contoh penerapan model desain Luther di madrasah, baik dari tadi di model CAI-nya ataupun model CBI-nya. Saya kira sudah sangat membantu dalam menjawab pertanyaan dari Bu Nur Alam. Jadi saya kembalikan saja kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi. Bagaimana Bu Nur Alam? Apakah masih ada ingin ditambahkan? Terima kasih atas penjelasannya cukup jelas. Mudah-mudahan nanti dapat dijelaskan lebih jelas lagi oleh Bapak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Saya lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari... Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Ati mengenai mengapa harus dilakukan uji coba terlebih dahulu dalam uji coba soal dalam pengembangan Becker dan Scott. Jadi uji coba ini harus
pada langkah ini ditujukan untuk menyusun instrumen uji coba produk. Jadi ya bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum dan sesudah menggunakan produk yang akan dikembangkan. Sekira itu jawaban saya. Siapa tahu ada yang bisa menambahkan. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi saya tambahkan dulu ini baik. Jadi mengapa kita melakukan uji coba? Jadi kita melakukan uji coba itu yaitu untuk mengetahui kelayakan produk dan minat siswa untuk mengetahui produk kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk yang harus direvisi. Nah, tahap direvisi. Kemudian apabila di dalam uji coba itu di dalam uji coba yang dilakukan ini adalah guru kepada siswa yang terdapat. Nah, di dalam penilaian produk nanti ini disitulah nanti kita menentukan. Jadi guru ini menilai nanti di situ produk kenapa diharuskan untuk uji coba, karena untuk mengetahui kelayakan dan kelemahan dari produk yang nanti dibuat. Kemudian guru ini disinilah nanti guru bagaimana dia menilai. Jadi itulah sehingga dikatakan mengapa dikatakan dilakukan uji coba. Ya, saya kira itu tambahan dari saya, Ibu. Baik. Itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana penanya? Makasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu. Saya kira saya bisa terima. Makasih. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 2, pertanyaan dari Ibu Murni. Saya persilahkan kepada kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok berapa ini, Dek? Kelompok 3, Kak. Oh. Bagus mungkin, Dek, kalau kita baca pertanyaannya supaya teman yang kelompok 3 itu bisa mengetahui apa sih pertanyaannya. Itu apa itu model Becker yang Coba yang bertanya tadi, Dek. Siapa tadi yang bertanya? Ibu Murni, mengenai contoh model Becker dan Scott serta apa yang membuatnya unik. Ya, baik. Saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Murni. Jadi pembelajaran, maksudnya model Becker ini adalah pembelajaran yang menjadi lebih interaktif ya, karena waktu pembelajarannya dapat dipersingkat karena kebanyakan media ini hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan komunikasinya dapat diserap oleh siswa. Kemudian kualitas belajarnya dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran yang dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara terorganisasi dengan baik, spesifik dan jelas. Kemudian pembelajaran ini dapat diberikan kapan dan dimanapun yang ingin diperlukan. Misalnya sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari tentang produk nantinya. Kemudian peran guru juga di sini dapat berubah ke arah yang lebih baik, yang positif. Jadi beban guru ini untuk penjelasan ini berulang-ulang. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa Becker itu selalu mengadakan uji coba. Becker itu mengadakan uji coba. Jadi di sini beban guru ini bisa mengulang-ulang pelajaran, kemudian memusatkan perhatian kepada lebih memusatkan perhatian kepada siswa. Ya, saya kira itu. Ya. Ya, itu tadi jawaban dari Ibu Anggriani. Bagaimana anggota kelompok? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan atau teman-teman yang lain? Baik, tadi Ibu Murni juga menanyakan mengenai keunikan daripada model Becker dan Scott.
Jadi ada beberapa keunikan dari model Becker dan Scott, yaitu yang pertama pendekatan sistematis. Jadi model Becker dan Scott ini memberikan pendekatan yang sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Jadi model ini menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, fokus pada pengembangan keterampilan. Jadi model ini tidak hanya menekankan pada penguasaan konten, tetapi juga pada pengembangan keterampilan peserta didik. Jadi pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu evaluasi formatif yang berkelanjutan. Jadi model ini mendorong evaluasi formatif yang berkelanjutan selama proses pembelajaran. Jadi evaluasi dilakukan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dengan memberikan umpan balik yang berguna dan mengarahkan pembelajaran selanjutnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 3. Bagaimana penanya Bu Murni? Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Amriani dan Ibu Suryati. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa hal yang unik pada model pembelajaran Becker and School adalah pada pembelajaran itu terpusat pada peserta didik atau siswa. Kemudian siswa juga dituntut untuk berpikir kritis dalam setiap pembelajaran. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selesai semua mungkin pertanyaannya? Atau masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Selanjutnya saya persilahkan kepada dosen pengampu untuk memberikan arahan mengenai atau penjelasan mengenai kedua model desain ini. Saya persilahkan ke dosen pengampu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini luar biasa kepada teman-teman yang telah melakukan atau memperbincangkan satu isu yang sangat menarik dan saya kira sangat urgent untuk kita pahami secara bersama karena ini adalah teori yang dapat mengantarkan kita untuk bisa mengembangkan produk-produk pembelajaran secara terstruktur, prosedural, metodologis, dan tentu secara ilmiah. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Pemakalah itu hal yang luar biasa, telah share keilmuan kepada kita semua, sehingga ya patut kita untuk memberikan apresiasi secara aplaus ya untuk kedua pemakalah kita. Ya. Baiklah, pertama-tama yang saya ingin tambahkan ya, catatan yang menarik tadi disampaikan oleh kedua pemakalah. Yang pertama terkait dengan sampel atau contoh untuk
sosialisasikan yang abstrak, yakni angin ya, tadi diberikan oleh pemakalah, sampel angin. Itu menarik ya, cuma jangan sampai sampel angin yang diberikan ini kalau di depan anak-anak dua pikirannya, apakah masuk angin atau keluar angin, itu yang tadi disampaikan oleh pemakalah kita ini. Tentu ya tergantung kemampuan kita menarasikan ya depan peserta didik. Namun yang menjadi catatan tambahan saya bahwa kedua model yang kita perbincangkan hari ini adalah merupakan satu model pengembangan produk pembelajaran khususnya. Jadi tentu keduanya bersifat akademik, ya, karena ini melalui dengan berbagai review, kemudian sudah banyak digunakan oleh berbagai pakar dan praktisi pendidikan dengan menggunakan model baik Luther maupun Becker and Schultz. Jadi ini saya kira patut dan saya kira nanti bisa apa ya, bagi mahasiswa penyelesaian studi ingin meneliti satu produk dan mengembangkannya dengan menggunakan salah satu dari model pengembangan yang kita bahas hari ini, apakah model Luther atau model Becker and Schultz. Nah, kalau kita berbicara tentang model Luther ini, salah satu yang menjadi penekanannya adalah tentu ada pada studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan di sini yakni ada pembuatan konsep dan tentu di sini merupakan tahap yang sangat menentukan ya bagaimana konsep itu atau pembuatan draft itu dapat kita formulasikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan misalnya pembelajaran itu sendiri. Misalnya ketika tadi ada contoh pengembangan, apakah itu pengembangan sistem evaluasi atau soal atau pengembangan satu produk dalam bentuk media digital atau pengembangan dalam konteks strategi, pengembangan dalam konteks manajemen kelas dan seterusnya. Nah, di dalam pembuatan konsep ini tentu mempertimbangkan aspek misalnya tujuan pembelajaran yang tentu tergambarkan tadi disampaikan pemakalah, ada di dalam taksonomi Bloom yang terpetakan kompetensi dasar, indikator, dan secara umum tujuan pembelajaran. Nah, ini yang pertama menjadi perhatian di dalam merancang bangun satu konsep yang akan kita kembangkan. Kemudian identifikasi audiens, yakni peserta didik, tentu ada pembacaan secara mendalam dengan prinsip perbedaan individual peserta didik itu sendiri, mulai dari tingkat kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, budaya belajarnya, gaya belajarnya, semuanya itu sejatinya perlu ditelaah secara komprehensif. Kemudian dalam konsep ini ada dua yang harus dilihat, baik secara internal maupun eksternal. Nah, kalau internal, bagaimana kesiapan peserta didik, kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran, bagaimana dukungan dengan budaya belajar di sekolah, bagaimana tata tertib yang ada di sekolah,
tentu ini menjadi pertimbangan untuk menjadi masukan di dalam rancang bangun konsep yang akan kita kembangkan. Begitu juga dengan aspek eksternalnya. Jadi aspek eksternalnya tentu dilihat dalam konteks kaitannya dengan perkembangan digital, kemudian aspek kurikulum, aspek ekonomi, ya, aspek budaya atau antropologi, dan bisa juga dilihat dalam konteks sosiologi yang menjadi tren di masyarakat. Jadi tentu tadi sepakat ya kalau di dalam mengembangkan suatu model tentu sebaiknya dikerja secara tim. Kalau kerja mandiri tentu sangat berat ya, karena membutuhkan beberapa energi termasuk disiplin keilmuan dan juga begitu banyak kegiatan atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian setelah itu ada konsep awal, kemudian mulai mendesain ya. Jadi mendesain kalau orientasinya adalah berbentuk produk digital, tentu kita melihat ya digital apa yang akan kita kembangkan. Jadi prinsipnya ya kalau mengembangkan itu kan ada produk awal. Jadi produk awal di sini misalnya ada, kalau yang kemarin dibahas itu ada seperti flowchart atau storyboard atau media-media yang lain ya, yang misalnya dalam presentasi atau animasi dan seterusnya. Jadi kita ingin coba kembangkan dan hubungkan dengan materi pelajaran yang kita ajarkan di sekolah. Apakah itu Quran hadis, ya, sejarah, atau bahasa Arab, dan seterusnya. Jadi ini perlu ada semacam penetapan yang sudah ada, tinggal kita kembangkan. Kemudian ketika berbicara tentang produk yang sifatnya digital, kita perlu memahami tentang struktur navigasinya. Jadi struktur navigasi di dalam satu produk, ini misalnya instruksi atau alur, perintah-perintah, atau bagaimana substansi dari website yang ada di dalam aplikasi itu sendiri. Kemudian setelah itu ada material collection, yakni tentu material collection ini adalah ketika sudah ada misalnya kita mendesain tentang flipbook, tentu di sini material collecting ini adalah bagaimana kita mengumpulkan bahannya untuk dimasukkan ke dalam flipbook itu sendiri. Jadi kita memasukkan teksnya atau naskahnya, kita memasukkan image atau gambar, kita memasukkan audionya kalau dibutuhkan, atau animasinya, atau videonya, atau gambar grafik, macam-macam. Jadi ini adalah bentuk material kolektif atau pengumpulan bahan yang akan dimasukkan ke dalam produk yang akan dikembangkan itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu didesainlah pembuatan assembly, disusunlah di dalam, tentu dengan berdasarkan struktur materi, kita susun dengan baik, unsur logisnya, sistematika bahannya, harus benar-benar sesuai dengan dimensi keilmuan materi ajar yang kita ajarkan. Kemudian di mana disimpan atau ditaruh gambar, grafik, audio, animasi, atau videonya, tentu
secara indikator atau tujuan pembelajaran ini harus diperhatikan. Kalau tujuan pembelajaran atau kompetensinya arahnya kepada pengetahuan atau keterampilan, kira-kira apa yang menjadi materi apa yang menjadi pendukung. Misalnya ada narasi teksnya, kemudian diperlihatkan animasinya. Misalnya cara melakukan sesuatu, cara berwudu, sembahyang dalam bentuk animasi. Kalau yang dimasukkan adalah gambar atau foto, ya tentu kurang mendukung. Dan sisi lain tentu layoutnya harus diperhatikan juga untuk menambah satu keserasian, keindahan di dalam flipbook itu sendiri. Jangan sampai ini tidak diperhatikan, itu akan mempengaruhi minat bagi para pembaca termasuk peserta didik. Begitu juga dalam materi yang kita masukkan, bahan yang kita masukkan, ya tentu memperhatikan dari aspek peserta didik ini yang kita ajarkan. Apakah dia di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalau di level SMP atau di SMA, SD dan seterusnya. Jadi tentu ada perbedaan-perbedaan. Jangan sampai misalnya yang kita ajar, tetapi gambar yang kita masukkan itu bersifat cocoknya untuk anak SD, itu akan bisa berpengaruh terhadap respon media yang kita tawarkan atau berikan kepada peserta didik. Kemudian setelah itu semua sudah terbangun, terbentuk, ada formula, ada modelnya di dalam, dengan mulai dari bentuk navigasi, alur-alurnya, kemudian substansi dan bahannya, lalu kita testing, uji coba di ini. Jadi uji coba di sini tentu setiap pengembangan itu harus diuji coba ya. Jadi uji cobanya langsung turun ke lapangan, ya kemudian ada yang menggunakan kelas mikro kecil, dan ada juga setelah kelas mikro kita evaluasi, revisi evaluasi, verifikasi, kemudian masuk ke kelas makro. Jadi ketika semua sudah sudah dianggap tercapai KKM ketika diuji cobakan, dan tentu pada akhirnya adalah kita verifikasi, kita simpulkan, dan kita share ke orang lain. Nah, di sini bahasanya adalah distribusi ya. Jadi kita share ke orang lain, tentu kalau secara mikro, di-share itu dalam forum guru, misalnya MGMP atau KKG. Kalau secara makro, bisa dalam bentuk diseminasi, kita seminarkan, atau bawa ke workshop, kemudian bisa dalam bentuk jurnal atau dibuatkan bukunya. Jadi itu adalah distribusi kepada yang lain untuk kita berbagi, kita sampaikan kepada orang tentang temuan kita. Kemudian terkait dengan model Baker and Scalds, ini ada 3 ya tahapan utama, ada persiapan preliminary, ada self evaluation, evaluasi diri, dan ada validasi, evaluasi, dan revisi. Nah, di dalam pengembangan suatu produk, ya dimulai dengan persiapan, ya, analisis kurikulumnya, analisis bahan, analisis literatur. Ya. Jadi di sini ya tentu kita mencoba untuk menghubungkan produk yang kita kembangkan. Ya, misalnya apakah itu metode, media, atau soal-soal yang akan kita kembangkan. Tentu melihat dari kurikulumnya. Bagaimana, apakah relevan dengan kurikulum, tuntutan belajar, kompetensi yang ingin dikembangkan, dan seterusnya. Juga dengan menghubungkan dengan bahan atau materi. Jadi apakah soal-soal, misalnya kalau soal yang kita kembangkan itu sesuai dengan materi yang telah kita ajarkan.
apakah sudah representatif dimensi keilmuannya. Kemudian kita tentu menghubungkan dengan referensi literatur terkait dengan produk yang kita ingin kembangkan. Jadi di mana urgensinya kita harus selalu melihat literatur atau referensi karena kita ingin memahami, mengetahui bagaimana produk dari riset orang lain. Jadi begitu banyak orang melakukan penelitian dengan menggunakan misalnya Becker and Scales ini, dan kita mendapatkan inspirasi, petunjuk, dan arahan untuk melakukan satu pengembangan produk. Meskipun produknya berbeda, tetapi dengan model yang sama, dan menggunakan Becker and Scales itu sendiri. Kemudian, setelah mendapatkan inspirasi, mendapatkan konsep, mendapatkan petunjuk dalam persiapan ini, lalu kita melangkah yang kedua, yakni evaluasi diri. Jadi evaluasi diri tentang produk yang akan kita kembangkan ini, yakni menganalisis siswa. Ya. Jadi menganalisis siswa tadi juga sama dengan modelnya Luther, harus ada pembacaan terhadap peserta didik yang menjadi subjek dan objek pendidikan nantinya, dan tentu bagaimana produk yang kita kembangkan itu sesuai dengan tren kecenderungan belajar peserta didik. Kemudian materi pelajaran tentu kita harus hubungkan dengan se-efektif mungkin. Lalu kita analisis tentang dukungan sarana dan prasarana. Jadi ya tentu di sini kalau bicara tentang pengembangan satu media ICT atau media digital, harus dilihat dulu sarpras, sarana dan prasarana pendukungnya. Jangan sampai membutuhkan misalnya kalau menggunakan ICT, membutuhkan instalasi listrik, ternyata di sekolah belum ada listrik, atau membutuhkan WiFi, ternyata di sekolah belum ada WiFi, ya ini juga akan merepotkan nantinya. Jadi kita tentu menghubungkan ke arah sana. Apakah di backup, disupport oleh sarana dan prasarana, baik yang ada di sekolah maupun yang dimiliki guru, terlebih lagi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian tentang analisis ini juga perlu dihubungkan dengan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah di sini bisa dilihat dengan budaya belajarnya, budaya sosialnya, interaksinya, kemudian budaya hukumnya, ya seperti apa yang terjadi di sekolah itu. Jadi jangan sampai apa program yang kita kembangkan itu tidak sejalan dengan budaya yang dikembangkan di sekolah. Satu contoh misalnya, kalau kita terlalu bersemangat misalnya mengembangkan pembelajaran yang berbasis smartphone misalnya. Sedangkan di sekolah masih ada aturan tidak boleh siswa misalnya membawa bentuk handphone atau smartphone ke sekolah. Jadi kan tidak sejalan dengan apa yang kita kembangkan dengan budaya yang masih berlaku atau diberlakukan di sekolah itu sendiri. Nah, jadi ini yang menjadi satu problem, saya kira perlu menjadi pertimbangan, dan selanjutnya tentu yang perlu dilihat adalah pencapaian visi misi sekolah madrasah itu sendiri. Jadi jangan sampai visi misinya hebat, kita mengembangkan produk pembelajaran di bawah tidak searah, tidak sealur, sejalan dengan pencapaian visi dan misi. Saya tidak tahu kalau misalnya proses visitasi yang ada di sekolah, tapi kalau kita di perguruan tinggi itu pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi apa saja yang dikembangkan di perguruan tinggi atau di prodi yang bisa membackup, memacu pencapaian visi misi tujuan prodi itu sendiri.
Jadi dalam dimensi pembelajaran apa saja yang bisa, apakah ada medianya, apakah didukung oleh riset dan seterusnya. Lalu setelah itu dihubungkan kepada visi misi. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah, pasti orientasi dan arahnya adalah pencapaian visi dan misi. Dan saya kira juga kalau di sekolah mau diakreditasi, juga ada pertanyaan yang mengarah ke sana, yakni linearitas, relevansi dengan visi dan misi. Kemudian dalam evaluasi diri ini kita sudah mulai mendesain dari sisi konten, konten produk yang akan kita kembangkan, tentu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian setelah itu ada konstruk ya. Jadi sudah mulai menyusun produk yang akan kita kembangkan. Jadi ada produk baku, kemudian kita akan berikan input, masukan untuk kita kembangkan. Tentu kita melihat dari sisi konstruk ini minimal ada orientasi. Jadi orientasi ini arahnya kemana? Jadi kita mengkonstruksi, membangun atau mengembangkan produk ini tentu harus jelas dulu arahnya kemana, orientasinya kemana. Jadi orientasinya paling tidak untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan potensi peserta didik, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Kemudian relevansi. Jadi apakah konten atau produk yang kita kembangkan ini relevan dengan peserta didik yang akan kita tempati untuk mengimplementasikan. Jadi itu benar-benar harus dilihat dari sisi konstruksinya produk yang akan kita kembangkan. Kemudian dari sisi substansi, yang mana bahwa di mana substansi dimensi keilmuan dengan menggunakan produk itu. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan tentang Quran hadis, lalu kita masukkan di aplikasi yang akan kita kembangkan, tentu kita akan menganalisis tentang di mana dimensi keilmuan. Apakah dimensi keilmuan dari Quran hadis itu sejalan dengan aplikasi yang kita kembangkan. Jadi ini persoalan substansinya. Jangan sampai aplikasi ini justru mereduksi atau membuat dangkal dari materi yang akan kita sampaikan atau materi yang akan kita masukkan ke dalam produk itu. Jadi misalnya begini, kalau bicara tentang tadi masalah yang abstrak, yang masalah gaib, jangan sampai menjadi dangkal, menjadi tereduksi nilai-nilainya ketika kita masukkan ke dalam produk yang kita ingin kembangkan. Misalnya seperti flipbook, ya kita masukkan ada gambar, ya ada grafik, ada animasi atau video. Nah di sini kita ingin melihat jangan sampai dengan adanya materi yang kita masukkan tersebut justru membuat materi substansi keilmuan dari mata pelajaran itu menjadi rendah nilainya atau berkurang atau tereduksi. Kemudian kontribusi, ya, di dalam mengkonstruksi, mengembangkan satu produk, tentu perlu dilihat tentang kontribusi, yakni pengembangan keilmuan. Jadi apakah ilmu ini dapat dikembangkan dengan menggunakan aplikasi yang kita kembangkan ini. Jadi jangan sampai menjadi kaku, menjadi rigid, tidak bisa berkembang karena tidak sesuai dengan pola yang ada di dalam aplikasi yang kita kembangkan. Nah, kemudian dalam desain itu ya ada dimensi kebahasaan, ya menarasikan mata pelajaran di dalam aplikasi ya tentu dengan mempertimbangkan berbagai
macam aspek kebahasaan, ini misalnya bahasa yang baku, bahasa yang tidak bersifat multi tafsir, bahasa yang menyejukkan, bahasa yang apa namanya, yang mudah dipahami dan seterusnya. Jadi ini merupakan bagian dari self evaluation atau evaluasi diri. Kemudian tahap ketiga yakni ada validasi, evaluasi dan revisi. Nah, dalam tahap ini validasi dan evaluasi ya tentu ini biasanya dilakukan dengan FGD. Kalau mengundang pakar biasanya dilakukan secara FGD. Ada pakar yang ingin menyampaikan pandangannya terhadap aplikasi yang kita kembangkan, baik pakar multimedia maupun pakar pembelajaran atau pakar materi pelajaran. Jadi biasanya itu, dan biasanya yang kami lakukan itu sampai 3 ya, pakar yang didatangkan. Jadi misalnya kalau kita mengajarkan Quran hadis, ada 3 ahli misalnya. Kita datangkan ahli multimedia, kemudian ahli pembelajaran yang memiliki disiplin keilmuan di bidang ilmu pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga adalah ahli di bidang Quran hadis yang memahami secara substansial materi pelajaran itu sendiri. Jadi ini tentu melihat dengan pentingnya istilah expert judgment, yakni pengakuan dari pakar itu sendiri. Jadi ya misalnya kalau pembuatan video animasi di dalam kontes Flipboard, ini perlu diperlihatkan kepada 3 pakar ya. Bagaimana pandangan pakar multimedia dengan video animasi ini? Nah, tentu akan punya masukan-masukan mulai dari struktur navigasinya dan seterusnya. Kemudian bagaimana pakar pembelajaran dengan video animasi ini? Tentu dia akan melihat dari aspek tujuan, bagaimana pola interaksi, feedback dan seterusnya yang tentu dapat membangkitkan motivasi pelajar peserta didik. Kemudian setelah itu, bagaimana substansi dari film animasi ini? Apakah sesuai dengan konsep dasar keilmuan Quran hadis? Jadi yang tentu yang menilai di situ adalah pakar materi pelajaran, yakni pakar Quran dan hadis itu. Kemudian ada siswa. Jadi siswa tadi juga disampaikan oleh Bapak Ibu, istilahnya ada pretest ya. Ini yang menarik karena saking ingin memahami kondisi peserta didik, maka dilakukan dulu pretest. Jadi ada studi pendahuluan untuk memahami tingkat kemampuan peserta didik yang menjadi objek implementasi nanti aplikasi yang dikembangkan. Ini yang menarik ya, karena kita melakukan tes awal itu sendiri. Nah, namun demikian secara teknis ya, biasanya pretest ini di dalam konteks penelitian yang seperti pengembangan ya, kita mencari peserta didik yang nantinya berbeda dengan yang dites pretest ini, tentu yang berbeda dengan yang ditempati nanti untuk uji coba selanjutnya. Jadi misalnya nanti kalau kita uji coba di kelas 1A, maka yang dites pretest ini kita cari siswa yang di 1B. Karena kenapa ya? Nanti kita ingin menjaga autentisitasnya, originalitasnya sebuah penelitian ini dengan mendapatkan input dari peserta didik. Karena kalau yang dites itu juga yang ditempati nanti mengimplementasikan, itu kan sudah tahu tentang alurnya karena sudah ada gambaran awal. Sehingga ketika ingin dievaluasi dari aplikasi yang kita uji coba, maka boleh dikata soalnya sudah bocor. Akhirnya ini akan tidak mendapatkan satu produk yang memiliki tingkat validasi yang tinggi. Nah,
Nah, begitu juga ketika kita ingin uji coba, ya, uji coba ini tentu agar mendapatkan hasil yang kita harapkan, kan ada dua bentuk uji coba ya, di kelas mikro dan kelas makro. Jadi kalau di kelas mikro kita cari lagi peserta didik yang tentu yang sederajat, yang selevel, punya karakteristik yang sama. Misalnya kita ambil 1C untuk kita uji coba. Untuk kelas mikro misalnya sampai 10 orang kita uji coba. Nanti setelah itu kita uji coba, ada masukan, kita perbaiki, dan ternyata rata-rata sudah mencapai KKM setelah kita tes. Kemudian kita lanjut ke kelas makro. Kelas makro ini itulah kita kembali di kelas 1A misalnya. Nah, kenapa bukan lagi siswa yang lama yang kita tempati, karena kita ingin melihat hasil yang maksimal ya, supaya benar-benar produk yang kita kembangkan ini sesuatu yang bersifat alami ya, yang belum diketahui oleh peserta didik, bagian dari kejutan buat peserta didik, sehingga dia bisa merespon aplikasi itu secara alami pula ya, karena belum ada informasi sebelumnya. Sehingga kita bisa menganalisis, memetakan tingkat keberhasilan atau peningkatan hasil belajar ketika menggunakan aplikasi itu. Jadi itu kira-kira yang perlu diperhatikan di dalam menggunakan model Becker and Schwartz ini. Dan tentu setelah itu kita mendapatkan informasi bahwa ternyata anak-anak ketika dicobakan ini, anak-anak langsung mencapai KKM dalam penilaian di pembelajaran. Hanya kita coba untuk simpulkan, benahi semua produk ini, lalu kita berbagi kepada orang lain. Jadi saya kira untuk praksisnya dalam konteks pengembangan model baik Luther maupun Becker and Schwartz ini ya tergantung dengan produk apa yang kita ingin kembangkan. Nah, kalau yang sifatnya Becker and Schwartz ini cukup lebih rumit ya dibanding dengan Luther, karena salah satu prasyarat di dalam model Becker and Schwartz ini adalah menghadirkan pakar. Jadi ya menghadirkan pakar itu kan tidak mudah juga ya. Ya kalau di kampus kita kan banyak pakar, yang disebut pakar itu yang sudah doktor, yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ada bidang keahlian di bidang multimedia, keahlian di bidang pembelajaran, dan keahlian di bidang substansi materi ajar itu sendiri. Kemudian kalau desain atau model Becker and Schwartz ini, ya tentu apa yang dihasilkan itu benar-benar memiliki nilai kontribusi atau nilai jual, kontribusi, dan menjadi perhatian ketika kita ingin publikasikan kepada publik ya. Jadi ya misalnya nanti produknya ini ya bisa ke jurnal internasional, dan saya kira publik internasional akan merespon ketika kita memiliki output penelitian dengan menggunakan model pengembangan Becker and Schwartz. Tapi untuk yang lebih skop yang lebih kecil, yang lebih pragmatis, ya tentu sedikit lebih bisa digunakan model Luther itu sendiri. Dan terkait dengan masalah kelebihan dan kekurangan, ya saya kira tadi sudah secara implisit saya sudah sampaikan bagaimana Luther itu kita bisa kembangkan kelebihannya ya lebih mudah kita jangkau dibanding dengan model Becker and Schwartz itu sendiri. Sedangkan kelemahannya ya dari sisi waktu Becker ini agak lebih lama dibandingkan dengan Luther, karena tahapan-tahapannya itu yang agak lebih panjang.
Tapi dari sisi kesamaannya itu ya sama-sama ada mulai dari persiapan, menyusun produk, kemudian ada uji coba, ada verifikasi, kesimpulan, dan ada publikasi atau distribusi ke yang lain. Dan ada ya hal yang menarik tadi ini, mensosialisasikan yang abstrak ya. Sosialisasi yang abstrak. Ini ya saya kurang paham tadi ini pertanyaan. Sosialisasi apakah mengarah kepada model pengembangan atau suatu produk hasil pengembangan itu sendiri. Mungkin ada yang bisa konfirmasi Bapak Ibu. Terkait dengan tadi kelebihan dan kekurangan, kemudian disinggung tentang mensosialisasikan yang abstrak. Tadi pertanyaannya Bu Rahmiati. Ya, kira-kira orientasinya kemana itu Bu ya? Bukan mensosialisasikan Pak, tapi memvisualisasikan. Oh, iya. Memvisualisasikan materi yang abstrak. Ya. Tapi pertanyaannya tadi Ibu Rahmi, dia mengatakan mensosialisasikan, tapi di makalah kami kan tidak ada mensosialisasikan, yang ada itu adalah memvisualisasikan materi yang abstrak. Seperti Betul, itu, Pak. betul. Nah, makanya saya bingung ini karena kita mengarah kepada digital, ICT, ada istilah muncul mensosialisasikan. Biasanya yang muncul itu pasti memvisualkan. Iya, betul-betul Pak, betul. Visualkan yang abstrak. Jadi, nah ini kalau berbicara memvisualkan yang abstrak, harus hati-hati ketika dihubungkan dengan PAI. Tidak semua yang abstrak itu bisa divisualkan. Kapan kita visualkan, itu akan mengurangi atau mereduksi nilai-nilai kesakralan di dalam PAI itu sendiri. Nah, itu kita harus hati-hati di sini. Tapi karakter daripada digital itu adalah memvisualkan, mencitrakan. Jadi tentu kita harus bawa ke ranah yang lebih furu'iyah ya, atau kita menghindari yang bersifat usuliyah yang pokok-pokok di dalam ajaran agama, misalnya surga, neraka, malaikat, setan dan seterusnya. Karena ya biasanya kalau kita melihat memvisualkan siksa di neraka itu kan ya bagaimana anak-anak itu kalau misalnya mulai dari level TK itu akan menjadi tersave di dalam long term memorinya dan itu akan mempengaruhi sampai besar. Ya, tentu ini kita perlu hati-hati karena itu akan mempengaruhi di dalam, kalau di dalam teori konstruktivisme itu yakni pengembangan satu keilmuan yang dimiliki oleh seseorang tergantung dari ilmu awal, pengetahuan awal yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi jangan sampai konsep pengetahuan awal anak sudah tidak tegak lurus dengan konsep keagamaan kita, maka itu akan berpengaruh di dalam pengembangan keilmuannya. Jadi itu juga yang saya kira perlu menjadi perhatian utama, pertimbangan utama, yakni memvisualkan yang abstrak. Kalau paling tidak memvisualkan yang abstrak ini sesuatu yang secara kasat mata kita tidak bisa jangkau, ya, karena persoalan tempat dan persoalan waktu misalnya. Kalau persoalan tempat, misalnya, kenapa bisa terjadi gerhana misalnya, kan kita bisa memvisualkan proses terjadinya gerhana bulan, matahari, dan seterusnya. Kalau persoalan waktu, kita bisa memvisualkan bagaimana transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu misalnya ya. Jadi kita bisa mencoba untuk
melakukan visualisasi dalam bentuk animasi. Ya, kadang-kala kita lihat kalau di pelajaran biologi atau di pelajaran tentang tumbuhan, pelajaran tentang hewan, proses pertumbuhannya itu kan itu sifatnya sesuatu yang abstrak karena persoalan waktu. Kasat mata juga kalau kita menyaksikan kan susah. Sehingga melalui dengan IT teknologi kita bisa memvisualkan dengan sempurna. Sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan menyerap pengetahuan yang kita harapkan dari pelajaran itu. Kira itu komentar saya kalau terkait dengan memvisualisasikan yang abstrak, ya memang itu menjadi tujuan utama dari setiap media pembelajaran. Kira itu komentar saya, Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang perlu diseringkan lagi sebelum kita istirahat. Ya itulah tadi penjelasan dari Bapak dosen pengampu. Saya kembalikan ke teman-teman apabila ada ingin ditanyakan lagi mengenai dua model desain pembelajaran ini. Disimpulkan Mika Pang saja bagaimana? Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Langsung saja. Dua model desain, langsung saja saya simpulkan dua model pembelajaran ini, di mana model pembelajaran ini mengacu pada tujuan yang sama, yaitu guna untuk mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi atau dalam diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit waktunya Bapak Ibu untuk absensi kita. Ardiansa. Tidak ada ya. Suryati. Hadir Pak. Rahmawati. Ardiansa tadi hadir Pak. Siapa tadi? Ardiansa hadir ya? Iya. Oke. Rahmawati. Hadir Pak. Arisman. Fatmawati. Hadir Pak. Muhammad Farhan. Salma. Hadir Pak. Yuhana. Hadir Pak. Asriani. Hadir Pak. Abdi. Hadir Pak. Hadir. Miati. Kesmiati. Hadir Pak, hadir. Rahmiati. Hadir. Nur Alia. Hadir Pak. Hadir. Eka Sutra. Eka Sutra, di mana? Angriani. Hadir Pak. Murni. Hadir Pak Dokter. Nur Alam. Hadir Pak Dokter, hadir. Eti. Hadir Pak. Bu Haji Hamidah. Hadir Pak Dokter. Anugrah. Muhammad Aslan. Tiga tidak hadir ya? Hadir Pak. Hadir Muhammad Aslan Pak. Muhammad Aslan hadir. Baiklah, Bapak Ibu kita istirahat, keluar main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Arisman tadi hadir Pak Dokter. Ya? Arisman. Ya. Tidak di absen. Oh gitu ya. Oke. Ya, Arisman hadir. Oke, kan grup Parisman, dari teman Tek Denre. Dokter kreasi.